3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Alur pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Yang pertama, konseling. Yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan. Yang ketiga, intervensi atau tindakan kesehatan lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Masuk, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ranti, Bu. Ibu Ranti. Nah, Ibu Ranti, perkenalkan saya Rahmi Arianto, tenaga sanitarian yang ada di Puskesmas ini. Nah, boleh saya lihat surat rujukan dari Puskesmasnya, Bu? Jadi, Ibu sebelumnya pernah menderita penyakit malaria ya, Bu? Umur Ibu berapa, Bu? 42, Bu. Pekerjaan Ibu apa? Kerajinan yang bikin sopok ayam, kerajinan bambu. Kerajinan bambu ya, Bu, di rumah. Kalau kan Ibu terkena penyakit malaria sebelumnya nih, Bu. Jadi jenis tipe rumah seperti apa yang digunakan? Apakah Ibu tipe rumah itu tembok atau bambu atau kayu atau campuran? Untuk saat ini rumah tembok sama kayu, Bu. Berarti tipe campuran ya, Bu? Iya. Sebelumnya apakah Ibu pernah menderita penyakit malaria, Bu? Belum. Belum pernah ya, Bu? Berarti ini yang pertama Ibu menderita penyakit malaria. Apakah ada anggota lain di rumah yang menderita penyakit malaria, Bu? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Berarti tidak ada ya, Bu. Apakah ada tetangga Ibu yang menderita penyakit malaria, Bu? Belum ada. Belum ada, Bu. Apakah ada selokan umum di rumah, Bu? Untuk saat ini belum dibuat, Bu. Belum ada. Berarti selokan di rumah Ibu masih belum ada, masih belum dibuat. Apakah banyak pepohonan atau semak-semak yang ada di rumah Ibu, Bu? Ada tapi tidak begitu rimbun. Apakah ventilasi di rumah Ibu tidak dipasangi kaca? Belum, Bu. Belum sampai di situ. Apakah terdapat lubang yang memungkinkan sehingga nyamuk bisa masuk ke dalam rumah, Bu? Mungkin saja bisa, Bu, karena rumah keadaannya sekarang belum ada lontengnya. Apakah Ibu dan keluarga Ibu bila tidur menggunakan kelambu, Bu? Tidak juga, Bu. Belum, Bu. Apakah Ibu dan keluarga melakukan penyemprotan di dalam rumah, Bu? Tidak juga, Bu. Belum. Apakah Ibu menggunakan repelen di dalam rumah sebelum tidur? Apa itu repelen, Bu? Saya tidak paham. Repelen itu seperti penyemprot nyamuk. Tidak, Bu. Tidak kami menggunakan itu. Berarti Ibu menggunakan obat nyamuk bakar sebelum tidur, Bu? Iya. Apakah di sekitar rumah Ibu berjarak kurang dari 2 meter terdapat genangan air limbah atau comberan, Bu? Iya, di belakang rumah.
Iya Bu, terkadang saya lembur bekerja. Apakah ketika lembur itu ibu menggunakan pakaian panjang seperti baju lengan panjang atau celana lengan panjang? Tidak juga Bu. Baik, dari hasil wawancara tadi juga bahwa faktor penyebab terjadinya penyakit malaria pada ibu adalah karena kondisi permasalahan lingkungan rumah atau ventilasi yang kurang baik. Yang kedua, di sekitar lingkungan rumah itu tidak terawat Bu, atau mungkin belum terawat lingkungan sebelumnya. Nah, dari permasalahan tersebut, sebaiknya tindakan yang bisa ibu lakukan adalah yang pertama, ibu bisa memasang kawat kasa pada ventilasi atau lubang penghawaan. Kemudian jauhkan rumah dari kandang ternak ibu. Kemudian ibu bisa buka jendela dan pasang ganti kaca agar terang dan tidak retak. Kemudian untuk permasalahan lingkungan sekitar rumah yang belum terawat, sebaiknya ibu sering membersihkan semak-semak yang ada di dalam sekitar rumah ibu. Kemudian genangan air yang ada di lingkungan rumah ibu tersebut ibu timbun atau ibu kuras. Kemudian memelihara tambak ikan, atau ibu bisa menebar ikan termakan jenis yang ada di rumah ibu. Nah, dari hasil konseling kita tadi, apakah ibu ada pertanyaan Bu? Iya Bu, saya kan punya ternak di belakang rumah Bu. Saya punya ternak ayam, kambing, sapi Bu. Lalu bagaimana dengan ternak saya itu Bu? Sebaiknya Bu. Biasanya kalau untuk ternak, ibu kan ternak ibu kan biasanya memakan rumput. Nah, jadi nanti jika rumput sisa dari makanan pakan sapi itu bisa ibu bakar jika sudah tidak dimakan lagi oleh sapi Bu. Jadi untuk menghindari tumpukan sampah, ibu bisa membakar itu. Kemudian untuk pembersihan kandang sapi, ibu bisa melakukan pembersihan sekitar 1 minggu atau 1 bulan sekali tergantung dengan kondisi kandangnya Bu. Juga ibu bisa melakukan penyemprotan secara berkala di kandang ibu. Masih ada pertanyaan lain Bu? Lalu bagaimana dengan ventilasi saya Bu? Saya belum mampu untuk membeli kawat itu. Kalau untuk ventilasi, ibu bisa menggunakan kain kasa atau kain gorden yang tipis Bu. Jadi nanti pada siang hari ibu bisa membuka kain gorden ibu, kemudian pada malam hari bisa ibu tutup semua. Kain gorden seperti kain til itu ya Bu? Iya, iya Bu. Lalu bagaimana dengan pasang kelambu itu yang seperti Ibu bicarakan tadi? Kalau untuk pemasangan kelambu, ibu bisa pasang sendiri di dalam kamar ibu. Biasanya nih bukan kelambu itu banyak dijual di pasar Bu. Jadi ibu bisa beli di pasar, kemudian ibu bisa pasang sendiri. Jadi pemasangan untuk kain kelambu itu mudah dilakukan, bisa kita sendiri yang melakukannya. Jadi nanti pada malam hari ibu tidak perlu lagi membakar obat nyamuk. Jadi ibu langsung bisa tidur menggunakan kelambu. Masih ada pertanyaan Bu? Tidak apa-apa Bu, silakan bertanya. Oke. Lalu saya tidak, kami di rumah ada tempat pembuangan air limbah, air mandi itu Bu. Untuk saat ini belum ada selokan untuk pembuangannya ke jalan-jalan atau ke manapun. Jadi untuk sementara air mandi limbah itu Bu hanya menggenang saja di belakang rumah Bu. Bagaimana itu sebaiknya? Kalau untuk air limbah bekas mandi ya Bu, termasuk bekas cucian piring juga Bu. Iya. Kalau untuk air limbah itu di belakang rumah ibu bisa membuat kolam penampung untuk air limbah itu saja Bu. Nah nanti di dalam kolam penampung air limbah itu ibu bisa memasukkan ikan lele Bu. Jadi genangan air tersebut jika ada jentik nyamuk ibu bisa memelihara ikan lele. Nanti ikan lelenya akan memakan yang akan memakan jentik-jentik nyamuk yang ada di genangan air limbah tersebut. Iya Bu. Untuk kegiatan konseling selanjutnya kita akan menjadwalkan untuk melakukan kunjungan ke rumah ibu. Jadi kapan sekiranya ibu bersedia kami melakukan kunjungan ke rumah ibu?
silahkan bisa datang kapan saja karena saya setiap hari ada berada di rumah. Setiap hari ya Bu. Besok atau hari Sabtu bagaimana Bu? Saya rasa tidak apa-apa Bu, boleh. Sabtu sekitar pukul berapa yang bisa besok Bu? Sekitar jam 9 pagi Bu. Berarti untuk jadwal kunjungan saya sebagai sanitarian di Puskesmas akan melakukan tindakan inspeksi kesehatan lingkungan yang ada di rumah Ibu. Kami akan datang ke rumah Ibu pada hari Sabtu jam 9 pagi besok ya Bu. Nah, apakah Ibu mengizinkan saya datang ke rumah Ibu? Silahkan Bu, saya akan menerima dengan Baik, terima kasih ya Bu. Untuk tindak lanjut konseling ini, apakah Ibu mengerti dan memahami dari hasil konseling yang saya berikan tadi Bu? iya Bu, banyak sedikitnya saya sudah paham. Baik, selanjutnya ini ada surat. Ibu silakan tanda tangan di sini. Di mana Bu? Di sini Bu. Makasih ya Bu. Ya. Ibu terima kasih Bu atas sarannya Bu. Saya mau pamit pulang dulu Bu. Siap Bu. Assalamualaikum. Salam Bu. Come a little closer cause you look thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free. Inspeksi kesehatan lingkungan, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien dan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat faktor risiko lingkungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ibu, maaf mengganggu waktunya Bu. Saya Rahimi Arianto, tenaga sanitarian di Puskesmas Bu. Apakah ini dengan Ibu Ranti Bu? Iya. Nah, Ibu masih kemarin kita buat janji untuk melakukan inspeksi sanitasi kesehatan. Iya Bu, iya. Iya. Maka sekarang Ibu ada waktu Bu. Iya Bu, saya ada waktu. Silakan masuk Bu. Terima kasih Bu. Iya. Intervensi kesehatan lingkungan adalah suatu tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Intervensi kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan, dan upaya yang diperlukan sehingga dapat mencegah penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. KIE ini dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat umum mengenal terlebih dahulu, kemudian menjadi mengetahui, setelah itu mau melaksanakan dengan pilihan atau opsi yang telah disepakati bersama. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi, serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Ada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal. KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ada baiknya kalian segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria. Bagaimana menurut kalian? Perbaikan dan pembangunan sarana diperlukan apabila pada hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko lingkungan, penyebab penyakit, dan gangguan kesehatan pada lingkungan atau rumah pasien. Perbaikan dan pembangunan sarana dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum, sanitasi, sarana perumahan, sarana pembuangan air limbah dan sampah, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan dapat memberikan desain untuk memperbaiki dan membangun sarana sesuai dengan tingkat risiko dan standar atau persyaratan kesehatan lingkungan dengan mengutamakan material lokal. Pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya alternatif untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit dan gangguan kesehatan. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada dan ketersediaan sumber daya setempat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan teknologi tepat guna secara umum harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, memanfaatkan sumber daya yang ada, serta dibuat sesuai dengan kebutuhan, bersifat efektif dan efisien, praktis dan mudah diterapkan atau dioperasionalkan, kemudian pemeliharaannya yang mudah serta mudah untuk dikembangkan. Rekayasa lingkungan merupakan upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyebab penyakit,
baik yang bersifat fisik, biologi, maupun kimia, serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Video penyakit malaria harus menanam serai. Dulu kepada tunjuk aku nak ini tadi lokasi. Aman? Layanan kesehatan lingkungan di puskesmas dibagi menjadi 3 tahap: konseling, inspeksi, dan intervensi. Diarahkan untuk mengendalikan faktor risiko penyakit dan gangguan kesehatan akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan melalui upaya promotif dan preventif, serta spesifik proteksi.